Alhamdulillah. Ya, oke. Itu ruangannya siapa? Hah? Ruang meeting ya? Dah, gue udah duduk. Aduh, Tuh kan. tua ngalah. Lucu ya. Fakta bahwa orang-orang yang nontonin kita itu nungguin lu dengan keriuhan loh. Dan mereka dari tadi sibuk ini. Takut deh kalau Kak Dev tiba-tiba ngomel. Sabar ya Kak Dev. Aduh astaga Kak Dev tuh sabar banget gitu. Mereka tuh sengaja bawa supaya gua gak ngomel. Mereka takut. Kan, ya. Sekarang jadinya dengan keriuhan gue dapat nama baik siapa? Elu. Emang nama gua manis, Citra. Nih, balik lagi tuh. Hai Nim Sumin. Oh, balik lagi. Yang gue pingin tahu dari cerita lo tadi adalah akhirnya tanggapan dari kedua belah pihaknya itu seperti apa? Dalam artian, apakah sudah ada sebuah kesimpulan dalam bentuk misalnya undang-undang kah? Atau apa gitu yang membuat akhirnya jelas nih aturannya mengenai perundungan sama pelecehan seksual itu? Perlindungan anak-anak di sosial media. Ya kan gue nonton cuplikan beritanya tuh dari portal-portal berita, dari unggahan portal-portal berita di TikTok, ya. Kayaknya belum putus tuh web. Tapi menurut gue, knowing bahwa ini Amerika, Capitol Hill, ya, dan gue bisa melihat dari cara mereka nyecer gitu ya, web ya, itu tuh pasti akan ada perubahan. Itu tuh sampai dikasih lihat web gini. Now let's talk about apa tuh ya, itu ya contohnya ya, Instagram atau TikTok gitu ya. Kalau ada sensitive content mengenai anak-anak itu di screen capture. Ini pilihannya nggak bisa cuman gini. Pilihan kayak begini itu hanya melindungi orang tua. Mana perlindungan lo terhadap anak-anak gitu? Dicecer detail, tahu nggak lo? Mark Zuckerberg tuh ditanya gini, apa yang platform lo lakukan untuk melindungi anak-anak di usia 13 tahun? Terus gini, untuk saat ini sih nggak, itu perlindungan general untuk khusus kepada anak-anak umur 13 tahun gitu. Terus gini, do you not wish that people to start using your platform more? Of course, we are a business. Of course, we want people to use our platform more. So yes, okay. What beneficial? Pokoknya dicecer sampai ke detail-detail. Jadi menurut gue, abis ini karena ke yang punya TikTok gitu ya, gue ada snippetsnya orang Amerika tuh, pemerintahannya tuh bilang gini, apa yang bisa lo please tell us, why should we not ban your application in the US? Gitu deh. Terus? Jadi abis ini tuh pasti akan ada perubahan peraturan dan penggunaan dari sosial media deh menurut gue. Dan perubahan untuk Amerika ya pasti global lah ya. Ya. Ini apa namanya, mereka tuh udah pernah melakukan ini sama TikTok kan ya, tapi ini kayak mereka menunjukkan bahwa rata bro, nggak cuma TikTok, sampai Facebook, Meta, semua gue hajar. Yes. Gitu ya. X, Snapchat, begitu. Nah, sama, gue tuh cuma mau bilang begini, gue ingin membandingkan kepada para pengguna. Kan tadi banyak orang tua yang bilang gini, memang akhirnya itu adalah tanggung jawab orang tua untuk mengontrol penggunaan anak-anak terhadap sosial media mereka. Oke? Tapi maksud gue gini, sepandai-pandainya teknologi web, apabila penggunanya tidak dididik untuk pandai menggunakannya, percuma nggak sih? Itu gue mengutip apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM kemarin pada saat gue nge-MC di kantor imigrasi. Sepandai-pandainya teknologi, apabila manusianya juga tidak di-upgrade kepandaiannya, percuma. My point adalah, kita deh sebagai orang dewasa Iwet, berapa banyak di antara kita berdua Dewet, yang kalau kita pergi live atau kita posting video di sosial media, kita mendapatkan perundungan. Berapa banyak? Gue mah makanan hari-hari, Nek. Terus apa yang kita lakukan terhadap orang-orang yang melakukan perundungan terhadap kita? What do we do? Nothing. Nothing kan?
Teman-teman cuma bilang, udah Kak Dave jangan ditanggapin. Iya kan? Iya. Kita laporin nggak akun-akun itu? Enggak. Kita blok nggak? Enggak. Nah, si para pemilik platform tuh bilang gini, dari mana kita tahu pengguna-pengguna ini melakukan violation kalau nggak pernah ada yang laporin? Gue tuh nanggepinnya gimana ya? Karena agak bingung sih kalau gue pribadi ya. Bingung dalam artian gini. Si pemilik-pemilik platform ya, atau mereka yang bertanggung jawab kepada platform-platform tersebut, itu pasti kan bisa bilang gini, kami sudah menyediakan fitur filter Yes. untuk hate speech, lalu kemudian kata-kata yang tidak pantas dan sebagainya, ya. Dan itu bisa diaktifkan oleh para pengguna platform kami, right? Cuma coba deh, berapa banyak sih dari kita yang bisa mengaktifkan itu dan tahu caranya? Nah, Ya nggak sih? Nah, gue juga bingung tuh. Mereka juga harus berbuat apa ya? Karena misalnya pun nanti mereka akan bikin gitu ya satu fitur yang melindungi khusus untuk anak-anak yang berusia 13 tahun sampai say 18 tahun sampai 21 tahun gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak disosialisasikan dengan benar, tidak diajarin penggunanya untuk menggunakan itu, sama aja bohong. Karena masih banyak pasti yang tidak tahu caranya. Ya kayak gue aja, sesimpel gue deh. Gue itu lumayan agak sulit loh ngulik platform ini terkait dengan aturan-aturan. sama, Ya kan? sama. Iya. Iya. Jadi ya Bener, balik lagi ya, ternyata memang manusia itu tidak secepat itu dengan perkembangan teknologinya. Memang kita itu berpacu dengan perkembangan teknologi dan yang paling sulit adalah mempersiapkan anak-anak kita. Cuman maksudnya gue adalah kita juga nggak boleh jadi orang yang pasif gitu loh, Wet. Hanya berharap para pemilik platform untuk melakukan sesuatu. Ya kita sebagai pengguna, we start using gitu. We start using apa yang mereka terapkan gitu. Lo ajarin juga anak-anak lo kalau mereka menghadapi perundungan dari account-account tidak jelas, account-account animalistik yang waktu itu pernah lo balas tuh, yang gue repost lagi tuh speech-nya, ya kan? Animal instinct gitu terhadap itu kan hate, judgment, itu animal instinct. Report it, block, udah, do not engage, do not engage, report, block, do not engage. Ya, atau satu lagi yaitu anak-anak memang baru boleh main sosial media di umur 21 plus. 17 kalau di Amerika. 17 atau 17 gitu. Ya dipukul rata aja udah gitu, titik. Iya kan? Engage. Karena kita nggak pernah tahu ya level sanity orang-orang pengguna sosial media ini. Contoh ya Iwet ya. Ini kemarin tuh adalah sebuah pelajaran yang menurut gue cukup berharga dan akan selalu ku kenang. Cielah, ku kenang gak tuh? Di sosial media gue. Belum pernah terjadi. Tapi ini spesimen menurut gue, ya udah, account-account sakit jiwa tuh kayak begini. Ceritanya adalah, kemarin gue live siang-siang sambil makan. Seperti biasa kan, reguler itu. Betul. Karena gue mau promo catering gue. Dan gue kebetulan ada waktu aja. Gue pengen live menyapa warga TikTok gue. Oke? Terus kan adalah 1-2 hate speech yang udah kefilter dari manual pilihan kata gue. Ya. Oh, lu bikin memang? Bikin, gue bikin. Ini aja bikin. Ini banyak kata-kata yang terfilter. Yes. Ada satu account namanya Panji. Oke. Namanya Panji. Terus dia cari perhatian banget, Wet. Mulai dari melontarkan kata-kata kasar yang akhirnya sudah terfilter sampai dia makin pinter gitu. Kayaknya, oh kata ini difilter, dia cari kata lain yang nggak difilter. Terus kata yang lolos filter adalah KPI mana KPI, tolong KPI, tolong gitu. Tolong KPI gitu. Terus? Berulang-ulang minta dinotis. Terus? Tantrum lah. Ya. Terus?
Mau Panji kayak Panjul kayak waktu kita sama Becky, inget kan Panjul? Oh dia juga orangnya sama. I don't know. Tapi kan waktu sama Becky inget nggak nama Panjul? Ya, ya. Anyway, Ya, terus ya. akhirnya gue address. Salahnya adalah gue engage. Gue engage. Gue gini, Panji, kamu kenapa minta tolong KPI? Kamu minta perhatian. KPI nggak akan kasih perhatian sama kamu. KPI tugasnya udah banyak. Kalau kamu mau cari perhatian, saya sama teman-teman di sini bisa kasih perhatian. Mau apa? Mau dikirimin doa? Gue gitu. Kalau KPI nggak bisa kirim doa buat kamu, karena KPI tugasnya banyak sayang, gitu kan. Seneng dong dia dapat panggung. Terus rame-rame yang nonton gue tuh, Panji get out, gitu-gitu deh. Makin happy dong dia dapat perhatian web. Udah gue tinggal. We ignore Panji. Terus gue main kartu, conversation cards. The funny thing is, Panji nggak keluar loh dari ruangan gue. Dia ada di situ. Nonton terus dan engagementnya tinggi banget. Gue mau pilih kartu apa, dia ikut milih. Gue gini, conversation cards kan pertanyaan ya. Jadi teman-teman pilih gitu, pertanyaan ini kita jawab bareng-bareng ya. Dia ikut ngejawab, web. Dia ikut bermain bersama dengan kami. Sakit jiwa nggak? Gue kesian lo sama dia, bukan sakit jiwa. Nah, kita diemin. Terus dia nggak puas hati, cari perhatian, mulai berkata-kata kasar. Gue sebel dong, karena yang lain yang pada nonton tuh udah mulai terganggu karena semua udah sibuk. Panji, apaan sih lo? Panji lo kasar banget. Get out gitu ya. Udah pada sibuk konsentrasinya ke Panji. Dan dia makin seneng dong. Akhirnya gue diem, gue nggak pakai ngomong, gue report dan gue block. Terus gue bilang sama yang nonton, sorry ya, kalau gue diem gini, lo tahu apa yang sedang gue lakukan. You know? Nah, dari peristiwa Panji, I learn adalah never to engage. Orang-orang sakit jiwa di sosial media seperti Panji, itu banyak, web. Yang memang cari perhatian. Kesalahan kita sebagai pengguna adalah ketika kita mulai memberikan perhatian sedikit saja, kita tuh masuk ke dalam perangkap dunianya dia. Jadi the first rule, iya kan? Dan itu kan juga predator-predator anak-anak begitu ya. Teman-teman nonton deh dokumenterinya. Do not engage. Begitu lo engage, lo masuk ke dalam perangkapnya. Do not engage, diemin aja. Report, block. Ajarkan ilmu dan cara yang sama kepada anak-anak teman-teman. Gimana, Wet? Gue setuju, tapi gini, balik lagi nih, jangankan anak-anak ya, lo aja yang udah dewasa masih suka kepancing lo sama gitu-gituan. Yes. Gimana anak-anak? Jadi maksud gue memang harus tetap sih dibikin satu fitur atau apapun itu gitu. Atau mungkin memang dari ketika mulai itu dampingin anak-anak dan bilang matiin aja fitur komen, DM nggak usah dibuka. Atau satu lagi parenting guard-nya itu makin dikencengin kalau buat anak-anak menurut gue. Kayak misalnya gini, siapa ya, gue lupa deh, ada satu temen gue yang kalau udah lo kan handphonenya anak-anak dipegang sama Lala sama Ethan kan, sama Enes kan kalau malam. Jadi mereka bisa chat, DM, komen dan sebagainya. Menurut gue untuk sekarang itu adalah cara paling tepat ketika anak-anak memang mau dibolehkan untuk menggunakan sosial media. Itu paling tepat menurut gue, ya. Bikin kesepakatan bahwa oke, lo boleh punya sosial media, but you are still underage, so you are still under my supervision. So I want to know what's inside your DM and what's inside your social media account. Itu satu. Yang kedua adalah karena gini, gue ngeliat bahwa anak-anak apalagi di usia 13 sampai ke 18 itu kan masih nggak stabil ya, Bo? Ya. Iya kan? Hormonnya mereka tuh masih ngantuk ya, lo gue ngomong ya. Ngantuk ya. Ngantuk ya. Kita itu lo ya. Nguap itu oksigen butuh nggak nyampe ke kepala. Terus maksud gue gini loh, kita aja sebagai orang dewasa tuh kadang-kadang suka nggak bisa loh ngontrol emosi kita.
Kalau iya lo lagi stabil, lo bisa bisa cuekin. Karena kan kadang-kadang ada hal-hal yang bikin lo nggak tahu bahwa itu men-trigger lo aja gitu udah. True. Bener kan? Sehingga ya balik lagi gitu bahwa memang butuh apa ya? Kestabilan emosi sama mental menurut gue sih. Kedewasaan. Iya. Susah gitu. Ya. Sama udah ya, akhirnya I learn, kan tadi ada yang bilang gini, simple bro, orang seperti itu jangan dikasih ruang dan waktu. True. Iya, iya. Iya. True banget. Ada Iya. aplikasi Family Link, itu juga bisa ikut mengontrol tuh. Yes, Iya. EQ, Emotional Intelligence. That's Iya. true. Iya. Kalau gue tuh sebenarnya nggak terlalu banyak yang nyecer gue di sosial media. Tapi ada beberapa postingan gue terakhir yang cukup membuat agak gue kayak, apa gue matiin aja ya kolom komennya karena gue terganggu dengan komentar-komentarnya. Yang pertama adalah ada tiga. Yang pertama adalah collaboration post gue sama Luna Maya yang photoshoot. Itu menurut gue fansnya, gue nggak tahu ya fansnya Luna, tapi ini gue dapat dari Luna pasti. Menurut gue jahat, Bo. Kayak ngomong Luna kayak nenek-nenek lah, Luna inilah, Luna itulah, nggak pantas lah, apa segala macam gitu satu. Bahkan yang gue pribadi dibilang siapa nih orang botak? Iya, kayaknya seolah-olah kita tuh bukan manusia gitu ya. Iya, itu satu. Tapi gue diemin gitu. Terus kemudian yang kedua adalah ada yang waktu tanding tenis. Yang gue, jadi Ayu lagi bedakan gitu, Caca. Terus Luna yang wah, itu jahat sekali loh. Dibilang mukanya kayak setan. Iya, ada setan muncul-muncul. Terus gue gini, gila ya orang-orang ini. Kayak dia paling aja gitu. Tapi gue diemin lagi. Gue diemin kayak udahlah gitu ya. Terus satu lagi adalah yang interview gue sama Ridwan Kamil. Yang interview gue sama Ridwan Kamil tuh juga gila banget. Kayak gue bilang gini, ini orang tuh kayak paling ngerti negara ini ya. Si paling paham gitu. Dan itu banyak loh, Dev. Komentarnya bisa sampai 200, 300. Gue sampai wow, engagement gue tinggi sih. Tapi ya gitu, jadi gue karena untungnya karena gue udah ke distract sama yang lain-lain, gue cuma lihat sebentar, habis itu gue udah mesti ngurusin yang lain gitu. Cuma kan nggak semua orang kayak gue, dan nggak semua orang juga bisa bebel kayak gue. Itu sih, jadi menurut gue memang balik lagi, satu udah saklek aja kalau buat anak-anak. Yang kedua, ini nanti gue akan nyambung ke topik berikutnya ya. Yang kedua adalah tadi saklek, yang kedua adalah emang harus bebel sih kalau ngadepin netizen yang lo nggak jelas siapa, toh lo nggak kenal juga sama mereka. True.